Saya punya satu orang bintang tamu lagi ya. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu, tahun 2013 itu saya pernah mengundang seorang ibu-ibu. Dia adalah seorang atlet dayung yang memiliki seorang anak kecil bernama Habibah. Nah, Habibah ini memiliki sebuah penyakit kulit gitu sebenarnya. Jadi namanya susah, epidemolisi bullosa dystrophic. Kalau Anda nggak tahu, jadi intinya pada saat saya wawancara itu, jadi kulit dia itu gampang sekali terluka oleh benda apapun gitu. Jadi kalau pakai baju pun nggak bisa dia sebenarnya. Jadi bahkan ibunya mengatakan kalau ada laler hinggap aja itu bisa luka kulitnya gitu. Jadi bayangkan anak kecil, masih kecil sekali, dan kulitnya rentannya seperti itu. Jadi Anda bayangkan kalau laler hinggap di tangannya saja, tangannya luka, ya. Nah, kita pernah mengundang mereka ke sini, lalu kita juga tahu bahwa pada saat itu ada salah satu penonton hitam putih yang membawa mereka ke Singapura pada saat itu untuk berobat. Nah, saya belum tahu lagi kejadiannya seperti apa, makanya kita undang lagi Habibah ke sini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, ini adalah yang terjadi pada 3 tahun yang lalu di hitam putih. Silakan. Waktu lahir dengan keadaan tidak ada kulitnya. Iya, iya dari lutut sampai ke kakinya. Dia lahir dengan keadaan prematur. Dia lahir dengan keadaan kayak di dalam telur gitu kan. Waktu dibuka di rumah sakit, ini kulitnya sudah nggak ada lagi. Ya baik, kita undang saja langsung. Ini adalah Ibu Leni dan Habibah. Apa kabar Bu Leni? Silakan. Oh, lagi tidur ya Habibahnya ya? Om, ada om tadi? Lagi tidur ya sayang ya? Dedek, Bu. Dedek ngapa? Bobo. Ngantuk. Ya udah nggak apa-apa, biar saja nanti aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi Ibu Leni ini adalah mantan atlet dayung ya, betul ya? Dan sekarang mengajar juga. Saya punya TK sama PAUD. Itu semua untuk motivasinya dari Habibah. Karena Habibah mau sekolah sekarang. Nah itu menarik tuh. Jadi begini, jadi pada saat ini saya cerita dari awal. Jadi waktu itu kita pernah undang ke Hitam Putih, dan pada saat pulang ke Hitam Putih, Habibah ingin sekolah gitu. Iya. Nah, tapi tidak bisa dimasukkan ke sekolah biasa pastinya karena butuh attention dari orang tuanya. Karena apa? Habibah kan nggak bisa menyatu dengan sekolah lain tuh. Karena apa? Habibah tuh sekolah harus pakai bawa kipas angin sendiri gitu. Habibah kan nggak bisa kena panas. Jadi di situ waktu itu kan kita ada bantuan dari teman-teman dan dari pemerintah juga, sisa-sisa obat Habibah. Rumah yang saya jual itu saya tebus kembali. Jadi Bapak Habibah bilang, Habibah mau sekolah. Ya, gimana kalau kita bikin sekolah sendiri gitu. Jadi yang rekrut gurunya siapa, kata bapaknya bilang. Dia mama aja yang ngajar. Jadi saya itu kemarin kan sempat jadi pelatih, bikin tim sendiri. Jadi anak-anak yang lepas sekolah SMA itu saya rekrut untuk jadi pengajarnya di situ. Oke, jadi intinya Anda sekarang punya sekolah? Punya sekolah. PAUD? PAUD, namanya Sekolah Dayung Habibah.
Makanya dedek tadi, dek pakai baju dedek, baju yang lain aja, dia pakai baju sekolahnya biar dilihat om. Dia bilang gitu, Pak, dedek kan sudah sekolah. Oh dia. iya. Tapi sayang dedek nggak bisa ngomong, dia lagi tidur. Nah, yang menariknya adalah bahwa ini saya nggak ngerti nih. Ini banyak sekali yang mau saya bahas. Pertama adalah sekarang sekolah tersebut sudah memiliki 45 murid. Iya. 45 murid. Muridnya yang untuk TK-nya 45, yang untuk pengajiannya itu sekitar orang 30 orang, timnya itu langsung juga belajar di situ sekitar 60 orang. Hampir 100 lebih lah masuk TK-nya dan itunya. Jadi Anda sekarang punya sekolah sendiri. Punya sekolah sendiri. Wow. Dan setahu saya ini sekolah murid-murid ini gratis gitu. Mereka datang, mereka bayar, tapi bayarnya pakai sampah. Jadi mereka ngumpulin sampah ya? Iya. Mereka ngumpulin sampah, diberikan ke sekolah, nanti sampahnya dijual gitu. Sampahnya dijual, sisa pembayaran untuk guru juga nggak terbayar untuk bayar gurunya. Uang sampah itu kan 3 bulan sekali kita jual itu untuk beli buku-buku anak-anak. Iya. Jadi gurunya itu Sukarela. Sukarela juga, kalau saya ada rezeki gurunya saya yang bayar. Oke, baik. Mungkin Bu, saya mau tanya, pada saat saya undang Anda ke Hitam Putih pada saat itu, apakah ada pertolongan dari orang-orang ke Habibah? Waktu itu alhamdulillah adalah. Kemarin itu kan dari instansi itu kan, dari Menpora itu ada bentuk itu kan, waktu itu kan ada pemberian untuk rumah gitu kan. Jadi dialihkan ke biaya pengobatan Habibah. Sempat dibawa ke Singapura juga kalau nggak salah. Iya, kemarin itu ada bantuan dari Ibu Indah, kita ke Singapura, mau biaya operasi, tapi dananya nggak nyukupin. Dananya tidak mencukupi. Iya. Oke, nah ini saya kurang ngerti nih. Jadi Habibah ini sempat dibawa ke Singapura ya? Iya. Itu ditolong oleh seseorang. Iya. Oke. Orang ini menolong pada saat itu karena melihat Hitam Putih, betul? Iya. Ya, tapi pada saat sudah dibawa ke Singapura ternyata biayanya sangat amat tinggi untuk Tinggi. Iya. Boleh tahu berapa tingginya? 1 M. 1 M. Iya. Di Indonesia bisa? Kalau dulu kan itu sebelum itu kan bilang kalau di Indonesia ada, tapi di Rumah Sakit Karyadi. Mungkin biayanya itu nggak sampai 1 M, 800 juta. 800 juta. Tapi pertanyaan saya adalah intinya, apakah penyakit ini sebenarnya bisa disembuhkan? Kalau penyakitnya nggak bisa disembuhkan, tapi operasi tangan Habibah. Karena tangan Habibah itu kan untuk Habibah sehari-hari kan, itu untuk diri Habibah sendiri gitu. Oh, yang nempel karena luka itu ya, iya, pada saat itu ya. Oke, tapi penyakitnya sendiri tidak bisa disembuhkan. Tidak ada obatnya. Cuma menurut dokternya itu apa? Habibah itu harus gizinya harus lebih dari anak-anak normal. Kalau kapan dia luka ya diobatin seperti anak-anak yang luka gitu. Cuma untuk gizinya Habibah, makannya Habibah itu lebih proteinnya lebih tinggi gitu. Sekarang usianya berapa ini? 5 tahun 8 bulan. Oke, dan katanya baru bisa dioperasi kalau usianya 7 tahun ya? 7 tahun. Jadi sekarang pun belum bisa dioperasi ya? Belum bisa dioperasi. Oke. Nah, Ibu sendiri untuk membuat sekolah tersebut yang udah 60 orang gitu, Iya. itu kan butuh biaya tuh sebenarnya. Dari mana itu biaya? Kalau biaya itu saya ambil dari Danau Sipin. Sampah yang di Danau Sipin itu setiap hari itu sambil melatih dayung saya ambil. Jadi konsumsi untuk atlet saya, tim saya itu telurnya, susunya dari sampah Danau Sipin itu. Ada bantuan dari luar? Belum. Oke. Kalau misalnya kalau misalnya penonton saya ingin membantu Anda, harus kemana mereka? Ya ke sekolah itu juga. Di mana itu? Ada alamatnya atau ada gimana cari Anda untuk cari Ibu, gimana untuk membantu Ibu? Kalau saya tinggal di Danau Sipin, RT 25, Kelurahan Lego, Jambi.
Oke, jadi kalau misalnya mereka ingin membantu bisa menghubungi ibu langsung gitu ya? Iya. Ya. Oke, baik. Nah, ini menariknya saya juga dapat info katanya ibu Eni ini menggait anak-anak jaringan narkoba yang buta huruf untuk menjadi atlet dayung. Iya. Ya, jadi anak-anak kecil tuh yang buta huruf itu sering disalahgunakan oleh para mafia narkoba untuk menjual narkoba tanpa mereka tahu yang mereka jual itu apa gitu. Jadi mereka dibilangnya jualan tepung dan sebagainya sampai ketangkap polisi gitu. Nah, ini anak-anak nggak ngerti karena mereka buta huruf semua. Iya, betul. Dan itu ibu kumpulkan anak-anak itu. Kalau anak dedek saya yang buta huruf itu sekitar orang 6. Yang selain itu anak-anak itu apa? Orang tuanya juga nggak mampu, mereka juga sekolah itu dari bantuan-bantuan itu juga. Sempat sekolahnya digerebek polisi? Kemarin sempat. Kita lagi nganyam koran sama nganyam enceng gondok. Kan saya bikin di situ keterampilan anak-anak. Jadi sempat di rumah sekolah saya digerebek. Dia kira cari DPO, saya nggak tahu siapa ya DPO. Biba sempat sekarang itu Biba nggak mau turun dari rumah. Anda tahunya mereka polisi dari mana? Mereka pakai senjata. Pakai senjata? Masuk pakai senjata? Iya. Masuk ke rumah juga pakai senjata. Biba sampai saat ini Biba nggak berani. Kalau duduk di bawah, Biba nangis. Takut mah nanti saya ditembakin gitu. Ada yang diambil dari sekolah? Nggak ada. Cuma mereka nggak tahu apa yang dicari. Cuma waktu itu saya tanya, saya minta surat ini apa? Surat perintah gitu, nggak ada. Saya suruh isi buku tamu, cuma namanya aja, tanda tangan nggak mau. Saya bilang ini rumah saya rumah sekolah. Ini tempat sekolah, tempat anak-anak belajar. Kok saya, katanya ibu tahu nggak nama ini? Saya nggak kenal. Saya bilang itu. Saya tidak kenal. Makanya saya nggak mau dibilangnya apa-apa gitu kan. Nah, itu sempat Anda mengatakan bawa senjata, tapi tidak menggunakan seragam polisi ya? Tidak. Tidak. Mereka mengaku polisi gitu? Melakukan, ya mengaku polisi. Mudah-mudahan ini oknum ya, oknum yang Iya. tidak bertanggung jawab ya. Mudah-mudahan ini oknum yang tidak bertanggung jawab dan mudah-mudahan dari kepolisian bisa segera mengusut ini supaya tidak saling menyalahkan juga ya. Iya. Karena menyebabkan trauma yang luar biasa buat anak-anak yang ada di sana pasti ya. Iya. Boleh saya tahu mereka masuk bawa senjata apa ya? Senjatanya laras panjang. Laras panjang, masuk Iya. ke dalam sekolah bawa senjata laras panjang. Iya, mereka cari oknum, dia bilang gitu. Cari ini apa, cari DPO gitu. Jadi anak-anak itu sempat juga 1 minggu itu nggak mau latihan, takut gitu. Mereka nggak mau belajar gitu kan. Si Biba juga nggak mau turun. Saya bilang gitu, nggak apa-apa. Kamu teruskan aja belajar, kamu teruskan aja itu. Kan kita kan bukan ini. Kita bukan buat kesalahan, kita kan belajar, saya bilang gitu. Ya, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan ya dari pihak yang berwajib supaya menghampiri Ibu Leni dan mencari oknum-oknum tersebut karena ini membuat trauma yang luar biasa buat anak-anak yang ada di sana. Tapi akhirnya Ibu punya, saya balik lagi ceritanya, akhirnya Ibu punya sekolah dayung dan sebagainya, akhirnya punya sekolah, akhirnya punya anak-anak yang belajar di sana dan membantu orang lain, anak-anak bisa belajar secara gratis dan ini semua karena Habibah. Iya, semua karena Habibah. Semua karena Habibah. Dari semua masalah yang Habibah punya, dari penyakitnya, dari apanya, dari hidupnya, ini membuat muncul ide sekolah tersebut. Iya. Jadi saya tuh motivasi untuk bikin sekolah, semuanya itu cuma Habibah yang ini. Karena Habibah pingin sekolah, Habibah ini pingin gini, pingin gitu, semua Habibah. Artinya dua hal, artinya Habibah merubah hidup Ibu Iya, dan Habibah bisa membantu banyak orang sekarang. alhamdulillah. Oke, baik. Saya potong dulu, kita akan kembali lagi ke Hitam Putih setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Salah satu operasi kembar siam yang terbilang nekat karena dilakukan pada usia dewasa, yaitu saat usia 29 tahun.